Saudara, kepingan fakta dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua perlahan mulai tersusun. Pada Senin kemarin, rekaman CCTV yang menunjukkan jejak Yosua masih hidup sebelum ia ditembak diputar kembali di persidangan. Rekaman CCTV yang hampir saja dihilangkan oleh Verdi Sambo dan para terdakwa obstruction of justice karena jadi bukti penting dari tindakan kejahatan menghilangkan nyawa manusia. Kita simak saudara, berdasarkan rekaman CCTV dari Pos Satpam Kompleks Duren 3, ada dua rombongan mobil yang bergerak menuju TKP Rumah Dinas Duren 3 pada 8 Juli yang lalu. Rombongan pertama saudara adalah di mobil Lexus hitam yang membawa Putri Chandrawati, korban Yosua Huta Barat, ada juga terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Disusul kemudian dengan mobil yang membawa Verdi Sambo. Saat itu tujuan rombongan ini ke Duren 3 adalah dalam rangka isolasi mandiri setelah dari Magelang. Isolasi mandiri yang ternyata adalah modus untuk membawa Yosua ke TKP Duren 3 untuk dieksekusi. Selanjutnya, kita lihat bersama dari rekaman CCTV Pos Satpam Duren 3 ini, saudara, terlihat mobil rombongan Putri Chandrawati dan Yosua tiba di rumah dinas Duren 3 pada pukul 17.06 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat saudara, Yosua dengan kaos putih keluar dari mobil dan tampak berkoordinasi dengan ART Diryanto. Ada juga terdakwa Ricky Rizal yang berada di kursi kemudi. Lalu terlihat Putri Chandrawati ini keluar dari dalam mobil, saudara. Putri kemudian berjalan dan masuk ke dalam rumah Duren 3. Terlihat pula Yosua tampak bolak-balik menuju rumah dan juga mobil. Kita lihat bersama. Dan selanjutnya saudara, beberapa menit kemudian terlihat mobil yang berisi Verdi Sambo tiba di Duren 3. Ini dia mobilnya. Mobil Verdi Sambo sempat terhenti di depan rumah, namun rupanya Sambo tak turun di depan rumah Duren 3. Sambo ternyata baru turun saat mobil berhenti beberapa meter dari gerbang rumah. Di rekaman CCTV ini saudara, terlihat ajudan Verdi Sambo yakni Azan Romer berdiri di belakang mobil. Dan selanjutnya sebelum masuk ke rumah Duren 3 diduga pistol terdakwa Verdi Sambo jatuh. Saat pistol Sambo ini jatuh, keluar dari mobil dalam rekaman CCTV ini terlihat ajudan Verdi Sambo, kita simak bersama. Nah ini dia, langsung berlari menuju mobil Verdi Sambo untuk membantu mengambil pistol milik Verdi Sambo. Meski tertutup mobil, momen inilah yang kemudian dijelaskan oleh Azan Romer sebagai saksi beberapa waktu yang lalu saat pistol Verdi Sambo jatuh. Setelah mengambil pistol, saudara, kita simak lagi. Verdi Sambo kemudian menuju ke rumah Duren 3. Di mana TKP pembunuhan atau penembakan Yosua dengan dikawal oleh Azan Romer. Ini dia masuk ke dalam rumah. Dan selanjutnya saat Sambo tiba di rumah Duren 3 juga terekam momen yang krusial. Apa momennya? Ini dia, momen yang memperlihatkan Yosua masih bernyawa sesaat setelah Sambo tiba di lokasi Duren 3. Ini adalah Verdi Sambo dan juga Azan Romer yang saat itu langsung masuk ke TKP Duren 3. Kita simak bersama setelah ini. Nah ini dia visualnya. Di mana kita lihat bersama adalah momen yang memperlihatkan Yosua masih bernyawa sesaat setelah Verdi Sambo tiba di lokasi Duren 3. Yang kami lingkari ini adalah visual Yosua. Meski hanya terlihat kepalanya saja, namun terlihat Yosua tengah berjalan dan diduga ini adalah momen saat Yosua tengah dipanggil ke dalam rumah Duren 3. Penampakan Yosua yang masih hidup kala itu saat Sambo tiba di rumah Duren 3 inilah yang kemudian sempat membuat geger Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Karena hal ini berbeda dengan cerita awal Sambo yang menyatakan jika terjadi tembak-menembak sebelum dirinya tiba di lokasi Duren 3. Selanjutnya saudara, kita simak lagi rekaman CCTV. Lalu beberapa menit setelah Verdi Sambo masuk ke dalam Duren 3, CCTV merekam visual ajudan Azan Romer yang tiba-tiba berlari. Ini dia, Romer dan juga Kodir tiba-tiba berlari diikuti oleh asisten rumah tangganya. Romer bahkan terlihat berlari masuk ke dalam Duren 3. Visual berlarinya para ajudan ini diperkirakan adalah momen saat terjadi penembakan Brigadir Yosua dan saat Verdi Sambo menembakkan senjata ke arah dinding. Dan usai peristiwa itu terlihat Kodir, asisten rumah tangga, mempersiapkan mobil dan masuk ke dalam rumah. Ini dia visualnya.
Yang kami lingkari ini, kemudian Putri Chandrawati yang terekam CCTV mengenakan pakaian berwarna biru, saudara. Ini dia visualnya, kita lihat bersama. Ini adalah asisten rumah tangga Verdi Sambo, ada Kodir dan juga beberapa. Ada juga, nah ini dia, Putri Chandrawati yang terlihat memakai pakaian warna biru, terlihat diantar oleh Kodir masuk ke dalam mobil. Kita lihat bersama saudara visual selanjutnya. Yang Anda lihat adalah mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati. Kita lihat bersama meninggalkan lokasi TKP Duren 3 untuk menuju rumah saguling. Peristiwa ini saudara terjadi usai penembakan terhadap Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Sementara mengenai tembakan asisten rumah tangga Sambo, Diryanto alias Kodir, mengaku mendengar lebih dari 3 kali letusan saat penembakan Yosua. Namun saudara, Kodir takut untuk mengecek situasi karena melihat Azan Romer dan juga Yogi yang panik kala itu. Mendengar suara tembakan? Mendengar yang mulia. Dari mana saudara mendengar? Dari luar yang mulia. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan? Hanya suara letusan yang mulia. Betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari 3 kali. Saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak yang mulia. Saudara cuek saja? Takut saja yang mulia. Takut? Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat Om Romer panik, saya juga ikut panik yang mulia. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kodir, mengaku memang mendengar lebih dari 3 kali letusan senjata api. Selain itu juga rekaman Yosua yang terlihat masih hidup serta teka-teki ada tidaknya sarung tangan hitam yang dipakai Sambo sebelum pembunuhan terhadap Yosua juga tengah dicari oleh hakim. Kalau kita lihat saudara, dari rekaman CCTV ini, saat Sambo berjalan menuju rumah Duren 3, ini bisa diperhatikan memang tidak terlihat jelas apakah Sambo ini mengenakan sarung tangan, baik di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Di sini hanya tampak tangan kanan Sambo masuk ke dalam saku. Namun tidak jelas apa yang dimasukkan oleh Sambo ke dalam saku tersebut. Ini adalah visual di mana ketika itu Verdi Sambo masuk ke dalam lokasi TKP Duren 3. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum terdakwa Verdi Sambo bahkan meminta untuk memutar rekaman CCTV saat berada di rumah saguling. Karena menurut dakwaan sempat disebut jika Sambo ini telah memakai sarung tangan sejak di rumah saguling. Nah, kita lihat bersama, ini dia visualnya. Namun ternyata, lagi-lagi rekaman CCTV ini tidak jelas menggambarkan tangan Verdi Sambo apakah mengenakan sarung tangan hitam baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Itu tidak nampak. Dan kalau kita hubungkan dengan permintaan sebelumnya, permintaan penayangan video ini adalah untuk memastikan apakah Pak Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam atau tidak. Nah, tadi sama-sama kita lihat tidak ada penggunaan sarung tangan hitam. Sementara penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan menemukan ada 4 kejanggalan saat melakukan identifikasi dan juga olah TKP dari lokasi penembakan Yosua. Yang pertama saudara, penyidik tidak menemukan luka pada tubuh Eliezer, ditambah pula tidak ditemukan tetesan darah yang memperkuat jika ada peristiwa tembak-menembak pada saat itu. Tidak adanya ponsel dan juga dompet milik Yosua juga dianggap janggal oleh penyidik serta posisi pistol Yosua yang berada di tangan kiri Yosua. Padahal diketahui selama ini Yosua ini tidak kidal. Terkait masalah identitas tidak ada juga yang mulia. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Joshua. Berada di posisi sebelah kiri. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada. Sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard. Itu almarhum berjalan yang mulia. Sambil berjalan sambil menembakkan.
Menurut pemahaman kami, ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Selanjutnya, Saudara, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit memanfaatkan momen bertemu dengan Verdi Sambo di sidang di hari ini adalah melontarkan pertanyaan. Mengapa ia dan anggota Polri lainnya dikorbankan dalam kasus ini? Mendengar pernyataan ini, Sambo pun meminta maaf. Ia mengaku menyesal dan merasa bersalah karena menyeret para juniornya ke dalam pusaran pembunuhan Brigadir Yosua. Sekolah Sespim sudah, yang mulia, dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir saudara. Betul, yang mulia. Akibat peristiwa ini. Mungkin sebelum saya beralih Ya. ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo, yang mulia, Silakan. untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia. Saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah yang mulia. Puzzle demi puzzle pembunuhan Brigadir Yosua tengah disusun di meja persidangan. Harapannya tentu keterangan para saksi dapat membuat teka-teki ini dapat terselesaikan sehingga menjadi cerita yang utuh agar keadilan dapat ditegakkan.